Mari kita berdoa. Benar ya Bapa di surga, itulah pengakuan hati kami yang terdalam ya Tuhan. Sebab besar kasih setiamu ya Tuhan, dan tidak ada Allah seperti Engkau. Engkaulah juru selamat kami yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kami. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Milik Tuhan abadi selama-lamanya. Untuk itulah kami berkumpul di sini ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dengan segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semua, kami rindu menyanyikan pujian dan diperlengkapi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya keluarga di sini semuanya adalah keluarga yang akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini bukan lip service dan ini bukan untuk hanya godaan untuk membuat supaya terlihat baik, tapi saya percaya keyakinan saya itu tidak salah. Amin. Ya. Karena Bapak Ibu, saya melihat bahwa kerinduan dari semua keluarga besar ini adalah ingin mengenal kasih Kristus. Dan di dalam kasih Kristus itu kita tahu seluruh berkat ada padanya. Amin. Dan karena itu berarti keluarga di tempat ini semuanya kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam kasih Kristus. Kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam keselamatan yang kekal, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Nah, jadi dengan perubahan waktu, hari tadinya adalah hari Jumat, kemudian di switch ke hari Sabtu, dan terbukti Tuhan mempertemukan kita semua dan dengan sukacita yang lebih besar lagi. Amin. Iya. Dan tentunya tidak terlepas juga kita, kalau pergumulan itu semualah ada itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi justru di situ kita dikuatkan. Amin. Ya, banyak orang bergumul, kemudian dia frustrasi, kemudian ada yang ya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Tapi kita punya banyak pergumulan, tapi Tuhan yang memampukan kita melewati semua pergumulan itu, dan kita dibentuk dan dididik untuk hidup mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Itu adalah jalan hidup yang istimewa. Jangan pernah lagi ganti berpikir lain daripada itu. Amin. Ya, kita sudah ada di rel, di jalur itu. Ya, bukan membanggakan diri, tapi menyaksikan kasih Kristus. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan kesadaran kita terhadap Tuhan itu harus kita ungkapkan juga, supaya menjadi berkat buat orang lain. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Siapa yang belum saya salam di sini? Wih, pemuda kita. Ya, terima kasih puji Tuhan ya. Nathanael. Ya, terima kasih sekali lagi. Maksud saya adalah dari semua apa yang saya sampaikan itu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, ya. Dan juga saya tadi sampaikan kalau seperti ini setiap hari Sabtu kita berfellowship, ya, di persekutuan di keluarga besar ini, istri saya akan selalu ikut menemani saya di sini. Iya, dan juga keponakan saya juga, ya kan, karena dia kuliah. Doakan supaya cepat selesai tahun ini juga. Tapi paling tidak selama tahun ini, ya, kalau hari Sabtu dia pasti ikut sama-sama dengan kita di sini. Gitu kan? Ya. Nah, baik. Kita akan langsung saja pada topik pembahasan kita. Karena di sini kita belajar untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan, ya. Nah, karena apa? Karena setiap hari kita sudah terkuras tenaga kita untuk bekerja, ya, memikirkan anak-anak, memikirkan keluarga, memikirkan bisnis kita dan sebagainya.
Nah, puji Tuhan di hari Sabtu seperti ini kita seperti dicas kembali, ya, seperti HP, ya, smartphone kita itu kalau nggak dicas, dipakai terus, dia akan lowbat dan bahkan bisa mati, ya. Nah, kita Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, kita akan terus diisi diperlengkapi oleh firman Tuhan, supaya kita tahu dan sadar lebih dalam lagi bahwa Tuhan sedang mengarahkan kehidupan kita kepada berkat yang terbaik di dalam Dia. Amin. Iya, itu yang sedang kita terus pelajari dari firman Tuhan, karena dunia tidak akan mengingatkan kita tentang hal itu, tidak. Ya, dunia akan meninabobokan orang-orang Kristen seolah-olah hidup itu tujuannya adalah mengejar dunia ini, dan suatu saat dia baru menyesal bahwa ternyata dia nggak mencapai tujuannya. Nah, tapi kita, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya, orang kudusnya Tuhan, kita harus belajar bijaksana. Amin. Kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, kita akan langsung saja, ya, masuk pada topik pembelajaran kita, firman Tuhan pada malam hari ini. Sudah di-share waktu itu, ya, Pendeta, ya, persekutuan yang ya, benar, yaitu persekutuan yang benar. Berarti ada yang tidak benar. iya kan, ya, ada persekutuan yang tidak benar. Iya. Dan karena itulah kita harus memahami persekutuan yang benar ini menurut firman Tuhan, bukan menurut saya, bukan menurut Bapak Ibu, dan bukan menurut orang lain. Semuanya harus menuruti pada firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu tidak akan ada yang salah. Hanya firman Tuhan yang absolut atau yang benar 100%. Kita masing-masing bisa salah, karena kita manusia. Tapi kalau Alkitab itu, firman Tuhan itu tidak akan pernah salah. Amin. Nah, oleh karena itu kita menaruh pengertian kita, pemahaman kita tentang persekutuan yang benar menurut Alkitab. Ya. Nah, baik. Oke. Nah, arti persekutuan berarti kalau diambil kata-katanya, persekutuan berarti satu sekutu. Kan begitu, ya. Persekutuan berarti sekutu gitu, bukan dua kutu, tapi sekutu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya fellowship. Nah, fellowship itu adalah fellow, pengikut, ship itu kapal gitu, ya kan. Jadi maksudnya di sebuah perahu gitu, satu perahu, ya kan. Kita satu kapal, satu perahu, ya, menuju kepada satu tujuan. Nah, mungkin kan ada yang loncat dari situ kan. Kalau misalnya udah di kapal nih, ya kan, dia ingin supaya lebih cepat sampai ke tujuannya, dia loncat dari situ. Nah, itu bukan fellowship namanya. Nah, itu sebabnya kesatuan, ya di dalam satu persekutuan, tapi persekutuan itu harus persekutuan yang benar. Amin. Nah, saya tidak banyak menjelaskan terminologi istilah ini karena kita langsung saja masuk pada, ya, paling tidak ada empat pilar penopang dari sebuah persekutuan yang benar, ya. Jadi 4 pilar penopang. Sudah tahu kan pilar itu adalah penopang yang supaya bangunan berdiri, kan begitu, ya. Yang ahli-ahli bangunan sudah tahu itu. Nggak mungkin dia taruh beban di atasnya melampaui daripada kekuatan pilar-pilar, ya. Jadi iman kita itu perlu ada pilarnya, ya kan? Yaitu sebuah persekutuan yang benar. Karena apa? Karena kita bilang apa? Pergaulan yang buruk
Merusakkan kebiasaan yang baik. Merusakkan kebiasaan yang baik. Sehebat apapun nenek moyang kita mempunyai wibawa menasehati, ya kan, seorang guru, seorang yang diikuti oleh banyak orang, tapi kalau keturunannya tidak mempunyai suatu lingkungan yang kondusif, itu akan terpecah-pecah. Gitu. Ya, karena apa? Karena keteladanan itu tidak bisa lagi ditularkan ke yang lain sebab tidak ada persekutuan yang benar. Nah, persekutuan yang benar itu adalah sebuah lingkungan yang baik, di mana salah satu dengan satu sama lain anggotanya saling meniru dalam hal kebaikan. Amin. Iya. Ini sudah tidak salah, Bapak Ibu, ada persekutuan keluarga besar di tempat ini. Memang iya, paling tepatnya kita memang ada di sini. Ya. Nah, oleh sebab itu, karena persekutuan ini tidak otomatis berjalan sendiri, harus dibangun pilar-pilarnya supaya beban, tekanan atau apapun, ya, segala keperluan yang diperlukan oleh orang-orang di dalamnya, ya, supaya itu bisa diangkat menjadi hal yang positif buat sesama kita, maka harus dibangun tiang-tiang penopangnya persekutuan itu, ya. Nah, tentunya ya kita temukan itu dari firman Tuhan, ya. Nah, untuk itu yang pertama, pilar yang pertama, yang penopang pilar yang pertama adalah kita, ya, yang pertama saya tulis di sini, persekutuan itu harus, ya, harus didasarkan pada, ya, berdasarkan, saya tulis ini, enggak kebaca dari belakang ya? Enggak ya? Enggak. Kebaca enggak? Saya masih baca. Ya. Udah pada usia. Udah usia ya? Iya, udah 63 ya. Oke, baik. Nah, jadi persekutuan itu, kalau kita mendirikan sebuah persekutuan, itu harus didasarkan pada, ya, Injil yang benar. Karena apa? Persekutuan ini, ya, rohnya adalah apa? Berita sukacita, yaitu Injil. Nah, tentang Injil ini, walaupun sudah jadi Kristen, belum tentu tahu apa itu Injil, ya kan? Ada yang bilang Injil itu adalah Alkitab, ada yang bilang Injil itu adalah Yesus, ada yang bilang Injil itu adalah Bible, apalagi. Jadi apa Injil? Ya. Sukacita. Nah, secara terminologi atau secara arti daripada kata Injil itu adalah kabar baik. Bapak Ibu punya kabar baik nggak? Ya. Berarti punya Injil. Masalahnya di dalam Alkitab itu banyak kabar baik, bukan hanya satu. Yang belum tentu kabar baik yang satu dengan yang lainnya itu adalah berkaitan dengan kita. Contoh, ya, ketika Nuh, ya, dan keluarganya menghadapi air bah, ya, musibah air bah, ada nggak kabar baik bagi keluarganya? Ada. Sama nggak kabar baiknya dengan kita? Beda. Nah, itu. Belajar kan? Iya. Tidak ngambil-ngambil semua menjadi orang yang serakah. Yang mana yang buat kita, itu yang harus kita syukuri. Biar fokus pada kehendak Tuhan. Amin. Apa bedanya? Karena kabar baik kepada Nuh dan keluarganya supaya selamat waktu itu adalah Tuhan menyuruh mereka, Nuh membuat apa? Membuat bahtera. Apa itu yang harus kita buat sekarang supaya kita mendengar kabar baik? Bukan. Apa kabar baik untuk kita sekarang? Yesus mati. Nah, itu. Kita lihat Kisah Para Rasul 20. Saya tulis KPR ya.
Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Jadi ada namanya. Yes. Ada nama Injil itu, ya kan? Jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, kita jangan tidak banyak tahu, harus banyak tahu. Karena hanya mereka yang banyak tahu yang tahu rahasianya. Yes, amin. Dan yang bisa mengubah keadaan. Kalau nggak tahu, namanya juga nggak tahu. Ya kan, korban biasanya itu. Ya kan? Iya. Nah, makanya kita harus tahu namanya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, satu orang baca untuk kita. Langsung saja. Kisah Ya. Para Rasul 20 ayat 24. Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Iya, Injil kasih karunia Allah. Itu namanya. Ya. Coba kita singkat di sini dengan A. Jadi Rasul Paulus bilang apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku. Apa artinya? Nyawanya korban pun tidak masalah. Asal dia mencapai garis terakhir, garis finish, berarti ada perlombaan nggak? Ya nggak mungkin nggak ada garis finish. Buat apa garis finish kalau nggak ada perlombaan? Ada perlombaan. Ya, hidup kita bukan hidup yang monoton. Jangan kita bilang lagi, beginilah hidup ini, begini-begini aja. Salah itu. Ya kan? Jangan begitu. Di dalam Yesus kita berkembang. Amin. Iya. Di dalam kasih Kristus kita berkembang luas dan dalam, tinggi. Nanti kita akan terus belajar itu. Ya kan? Biar tahu kita bahwa memang pengharapan kita dalam hidup ini bukan pengharapan yang kerdil, bukan yang pendek, dan bukan yang singkat. Tidak, jauh. Nah, jadi itulah maka kabar baik yang membuat kita menjadi masuk di dalam sebuah perlombaan iman. Harus tahu kita namanya adalah Injil kasih karunia Allah. Nah, tahukah Bapak Ibu mengenai apa Injil kasih karunia Allah ini? Ya, berita kabar baik ini, ya ini kabar baik. Kalau Bapak Ibu ingin membagikan kepada saudara-saudara yang lain atau siapapun, ya Bapak Ibu dan saya harus memberitakan yang ini. Kalau tidak, itu kabar buruk atau kabar burung, ya kan? Nah, tahukah Bapak Ibu isinya? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 dan 4. Ya, mari. Oke. Ya. Jadi isi beritanya adalah 3 dan 4. ya 3 dan 4. Silakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Sebab yang sangat penting. Banyak nggak yang penting dalam hidup ini? Banyak. Tapi ada yang sangat penting. Jadi ada superlative degree. Ya, ada tingkatannya. Kalau ada yang penting, ada yang sangat penting, kalah yang penting. Benar nggak? Pasti tinggal yang penting sih penting, tapi ada yang sangat yang lebih penting. Benar? Nah, karena itu dikatakan di sini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kalau yang sangat penting ini tidak dipahami oleh orang Kristen, maka dia tidak akan bisa tahu ya siapa dirinya dan apa yang dilakukan Tuhan kepadanya. Yang sangat penting telah disampaikan adalah bahwa Kristus telah mati dan bangkit, dikuburkan dan bangkit, menghapuskan segala dosa kita. Bukan sebagian dosa, Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, ya, katakan kepada semua orang, Yesus mati di atas kayu salib bukan menghapus sebagian dosa. Itu bukan Yesus yang saya sembah. Tidak akan saya mau mengikuti orang yang menganggap Yesus menghapus sebagian dosa, karena itu bukan Yesus saya.
Itu bukan Yesus yang saya kenal di dalam Alkitab. Amen. Amin. Kita lihat Roma pasal 5 ayatnya yang ke 8 sampai 10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Oke. Ya. Mari. Roma 5 8 sampai ke 10. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kalau ditanya orang Kristen, enaknya jadi Kristen? Enaknya apa? Ya pokoknya itu deh, banyak rezeki. Nggak usah percaya pada Yesus juga banyak rezeki. Itu orang-orang ateis itu banyak rezeki. Emang mereka nggak banyak rezeki apa? Kerdil kita kalau itu yang menjadi patokan kita untuk melihat kasih Allah. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena oleh karena Kristus telah mati untuk kita Amin. ketika kita masih berdosa. ketika kita masih berdosa. Bayangkan itu. Mau nggak Bapak Ibu? Siapa di antara kita di sini mau mati untuk seorang pembunuh? Coba tunjuk tangan. Pingin tahu saya kasihnya. Sama nggak dengan Yesus? Bapak Ibu tanya saya, Bapak mau nggak? Tanya saya. Saya duluan jawab. Saya tidak mau. Yesus mau nggak? Mau. Nah itu dia. Nggak ada orang seperti dia. Nggak ada manusia seperti dia. Ya, nabi, rasul, raja, apapun tidak ada. Dia mati ketika kita masih berdosa. Bayangkan itu. Ya kan? Mau nggak nolongin musuh? Oh enggak. Iya kan? Kalau dengar musuh, oh, itu kemarin kecelakaan dia. Mampus dia. Nah, apa kata gua? Kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah itu kalau manusia seperti itu tidak bisa jadi juru selamat, amin. Tapi Yesus itu kan ketika kita masih berdosa, orang berdosa kalau mati kemana? Ke surga kah? Nah, lihat manusia di dunia ini selalu bilang apa? Oh Tuhan, ya, kasihanilah aku, ya mati. Karena apa? Ubah dosa adalah mau, nggak bisa, tidak bisa tidak. Sesuai dengan pengakuanmu, kau orang berdosa, ubah dosa adalah maut, kau masuk neraka. Dan memang bisa, dibalik-balik, nggak bisa. Kristus mati ketika kita masih berdosa, itu berarti sudah lampau. Sekarang kita bukan berdosa lagi. Amin. Kita bukan orang berdosa. Untuk apa Yesus mati menghapus dosa kita kalau kita tetap orang berdosa? Lah nggak pendeta, nggak majelis gereja, semua bilang apa? Kita adalah orang berdosa, mampus. Iya. Karena upah dosa adalah maut. Ya. Maka di ayat 9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Telah, bukan belum, sudah dibenarkan. Tadinya nggak benar, sekarang jadi benar. Amin. Jadi saya jadi benar bukan karena orang bilang, buat ya bagus ya, Pak pendeta itu ya pintar mengajar Alkitab. Tidak ada pengaruhnya itu dengan pembenaran saya. Amin. Jadi kepala saya nggak langsung jadi ini, saya nggak langsung melayang. Nggak ada itu. Saya tidak menaruh kepercayaan diri saya kepada penilaian orang lain tentang saya. Tapi saya menaruh penilaian saya, pemahaman saya, kesadaran saya terhadap Kristus yang sudah membenarkan saya. Itu Bapak Ibu Saudara. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, justify itu adalah istilah hukum. Ya, oleh darahnya Kita pasti. secara legal kita apa? Pasti selamat. Amin. Bukan mudah-mudahan. Ngapain ngikutin yang mudah-mudahan? Amin. Amin. Iya, tapi coba hitung secara statistik. Banyakan orang ikut mudah-mudahan apa pasti? Mudah-mudahan. Nah itu udah terserah. To you. Saya nggak ikutan. Amin. Karena hidup adalah pilihan. Ngapain saya ikut-ikutan dengan massa? Kan begitu.
ya kan? Kita pasti selamat. Selamat kemana? Surga. Selamat ke surga. Ya, karena segala dosa kita sudah diampuni Tuhan. Itulah Injil kasih karunia. Disitulah sebuah persekutuan harus berdiri. Tanpa itu kumpulan sosial keagamaan dengan segala kepentingan masing-masing orang. Paham Bapak Ibu? Kalau kepentingan kita di sini, ini urusan Tuhan dengan kita. Amin. Luar biasa. Jadi persekutuan yang benar, ya, harus dibangun di atas dasar Injil yang benar. Ya kan? Nah, ini. Nah, oleh karena itu, ya, kita lihat satu Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Ya, ini menegaskan tentang berita, isi dari berita kabar baik yang sekarang memberkati kita itu apa? Ya. Silakan. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kolose. Ya. Silakan. Boleh. Iya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Oke, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Oke, sedikit dulu. Kamu dahulu sudah mati. Siapa yang sudah pernah mati di sini? Itu semua. Banyak orang enggak. Saya hidup terus kok. Ya, itu kalau kita melihat kita hanya secara jasmani, tapi kalau secara rohani kita sudah bagian dari produk yang sudah mati total. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu mematikan hubungan dengan Tuhan. Di-off-kan. Ya kan? Nah, sekarang, ya kan? Sudah diapakan tadi? Dihidupkan. Amin? Dihidupkan. Kita bukan orang mati. Bukan yang orang yang tidak punya perasaan. Orang mati nggak punya perasaan kan? Biar digini-giniin juga. Diam aja dia. Ya kan? Dikata-katain juga. Diam aja dia. Ya kan? Suruh kasih makan juga. Diam. Kita orang hidup. Orang yang bergerak. Amin. Bukan hanya secara fisik, ini secara roh. Secara rohani kita orang yang hidup, yang bergerak, yang mempunyai tujuan dan mempunyai sikap. Amin. Kita sudah menjadi orang yang dihidupkan. Dunia nggak tahu itu. Mana dunia tahu itu? Yang dia tahu adalah apa? Rambut kita udah makin putih, ya kan? Makin banyak uban saya. Itu yang dilihat oleh dunia, ya kan? Baju kita keren apa enggak, ya kan? Nah, itu yang dilihat. Kalau Tuhan bukan itu yang dilihat, ya kan? Apa yang ada di dalam apa? Hatimu dan hatiku, dan itu mahal, jangan dijual. Lebih mahal dari emas, ya kan? Harga emas. Jadi sekarang kita sudah dihidupkan. Ayat 14. Sesudah ia tadi apa? Sesudah ia Yesus mengampuni segala pelanggaran kita. Iya, mengampuni segala pelanggaran kita di atas kayu salib. Segala pelanggaran kita sudah selesai. Segala dosa sudah selesai. Siapa yang mengatakan selesai? Tuhan Yesus, bukan saya. Ya. Nah, di ayat 14 dikatakan itu semua dosa kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa telah dan mendakwa mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Udah ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nggak bisa orang menghakimi saya. Kenapa saya dihakimi? Iya kan? Yesus sudah membebaskan saya dari hukuman. Ya kan? Sudah dipakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Siapa yang bisa membatalkan itu? Nggak bisa dibatalkan. Itu yang saya percaya. Makanya saya ikut Tuhan Yesus. Amin. Dan saya ingin menikmati hidup di dalam kebenaran itu. Jadi sesudah menghapuskan, dikatakan tadi apa? Segala apa? Surat hutang. Pelanggaran kita, segala dosa kita
sudah di apa? Dipaku di mana? Kayu salib. Kayu salib. Selesai. Men? Iya. Jadi Bapak hambanya, Bapak Yohanes nggak bisa menimpakan dosa kepada saya. Tidak bisa. Ya, karena dosaku sudah selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu. Tidak bisa. Dosa orang lain tidak bisa ditimpakan kepada saya, dan dosa saya tidak bisa ditimpakan kepada Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Amin. Sekarang kita melihat kebenaran seperti itu sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita, ya kan? Itu memperbaharui akal budi kita, akal pikiran kita, sehingga kita tahu bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, itu membangkitkan, kan kita orang hidup tadi telah dibangkitkan dan tahu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas sesuatu hal yang tidak kita usahakan tapi menjadi milik kita. Amin. Ya. Dunia mati-matian untuk mencari sesuatu yang terbaik bagi dirinya, tapi saudara dan saya kebalikannya. Yesus yang mati menyediakan hidup yang terbaik, yang paling indah buat saudara dan saya. Amin. Dan itu dapat dari Injil yang benar. Kalau salah menyampaikannya, salah menjabarkan Injilnya, salah juga. Hasilnya juga akan sia-sia. Persekutuan itu harus dibangun di atas pemahaman terhadap Injil yang benar. Amin. Nah, puji Tuhan. Sudah cukup? Hanya satu aja? Tadi 4 bilang. Oh, 4 tadi. Sedapatnya aja ya. Nanti kalau tidak selesai malam ini. Bisa lumpuh itu. Oh iya, bisa Bisa Itu rubuh. ada tukang itu. Tukang selalu berpikir keseimbangan, Tuhan. Tahu saya. Iya kan? Iya. Apalagi arsitek. Iya kan, arsitek itu akan sangat hati-hati. Ya kan? Mengukur secara detail. Tidak boleh salah. Ah, itu Yesus Kristus arsitek jiwa kita. Amin. Amin. Ya, dia membuat kita seimbang, balance, yang nggak berat sebelah. Nah, oke. Yang kedua, ya, yang kedua adalah Pakai hitam aja, Om. hitam aja ya. Ah, ya, oke, hitam aja. Yang muda aja sih lo. Iya ya. Oke. Silo apa nih? Oke. Yang kedua adalah ya harus di posisi ya, kedudukannya adalah harus di posisi yang kudus. Amin. 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 Jadi persekutuannya itu bukan persekutuan orang berdosa. Mengapain gabung dengan persekutuan orang berdosa? Oh enggak, saya. Dosa lagi. Iya kan? Dosa lagi. Ngapain gua diajak ke persekutuan yang orang-orang yang mengaku berdosa? Mengajak-ngajak mampus apa bagaimana? Iya kan? Ajaklah saya ke persekutuan yang kudus. Amin. Nah, itu harus pilarnya harus itu. Ya. Jadi harus posisi yang kudus, yaitu ya yang disebut dengan gereja, ya, tubuh Kristus. Amin. Amin. Ya, saya mau tanya, di dalam Alkitab gereja apa ya yang ada? Gereja Pentakosta ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Coba tunjukkan sama saya, di mana ada gereja Pentakosta? Gereja Betel ada nggak? Gereja apa yang ada di Alkitab? Sudah. Ada kolomnya doang. Iya, Gereja nggak ada. ada itu. Jadi orang apa namanya membuat sekat-sekat karena ada kepentingan masing-masing kan? Kita lihatlah gereja di dalam Alkitab, persekutuan di dalam Alkitab itu adalah persekutuan yang kudus. Ya, entah apapun namanya itu nama dibuat oleh untuk menandai, ya, membedakan dengan organisasi yang lain. Tapi gereja yang sesungguhnya itu di dalam Alkitab itu adalah namanya gereja tubuh Kristus. Posisinya harus tubuh Kristus. Amin. Lain daripada itu, ya, akan menjadi tujuannya udah bukan kepada Kristus lagi pusatnya. Nah, udah kepada dunia.
Nah, kita lihat di dalam jadi itu adalah apa namanya, persekutuan itu adalah sebuah tubuh rohani. Amin. Ya, kita semua mempunyai tubuh jasmani kan? Iya. Iya, tapi kita harus mempunyai tubuh rohani. Ya, karena itu yang menyatukan kita di dalam Tuhan. Kan begitu. Ya, kami nanti akan pulang dari sini, tapi bukan berarti kami bercerai-berai secara tubuh rohani dengan Bapak Ibu Saudara di hadapan Yesus Kristus. Kita ini satu. Dan itu yang mengingatkan kita untuk kembali ke persekutuan kita. Amin. Iya. Nah, kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13. Nah, Efesus 1 ayat 13. Kong, Ya. Kong baca Kong. Kong mau baca. Oke. Kong mau baca. Ya. Ayat 13. Baca. Iya, kenceng biar orang belakang. Dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran Ya. yaitu Injil. Keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dinyanyikannya. Gitu. Amin. Amin. Di dalam dia, siapa dia? Yesus. Di dalam Yesus. Saya mau bertanya, di dalam Yesus ada dosa atau tidak? Tidak. Ya kalau kita ada di dalam Yesus, nggak mungkin kita orang berdosa kan? Banyak orang bilang kita di dalam Yesus, tapi kita orang berdosa. Gimana caranya? Kok kamu bisa bawa dosa ke dalam Yesus? Jadi posisi kita di dalam tubuh Kristus itu kudus, makanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Meterai. Dimeteraikan artinya Roh Kudus itu tinggal menetap di dalam diri kita, ya, karena kita percaya tadi ya, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa kita. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, dan Dia bukan datang dan pergi seperti teh celup, enggak begitu, diangkat naik turun, enggak begitu. Meterai itu permanen. Amin. Amin. Jadi kalau kita bilang Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bukan karena kita emosi atau karena perasaan saya. Perasaan saya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Perasaan bisa berubah-ubah. Kebenaran nggak bisa berubah. Amin. Jadi karena Roh Kudus termeterai tinggal di dalam diri kita, maka kita jadi kudus. Itu yang disebut tadi tubuh rohani. Ini saya tanya Bapak Ibu, tubuh jasmani kita kudus atau tidak? Tubuh jasmani kita kudus atau tidak? Apa yang ada di dalam sini? Iya, bukan itu. Posisi kita di hadapan Tuhan bukan itu. Amin. Posisi kita, kedudukan kita di hadapan Tuhan adalah secara rohani kita kudus. Amin. Amin. Iya, kita punya persekutuan dengan Dia, dengan Yesus. Kita satu fellowship dengan Dia. Dan kita ini anggota tubuhnya. Ya, melekat kepada Dia dan tidak akan pernah diamputasi, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau saya misalnya suatu saat nih, mudah-mudahan tidak, kalau saya sakit, tangan saya ini dipotong, apa saya tidak sempurna? Saya mau tanya, ingin tahu pemahaman kita tentang persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Kalau tangan saya ini suatu saat diamputasi, mudah-mudahan tidak sama sekali, itu bukan harapan saya. Tapi misalnya, ini diamputasi karena saya sakit, apa saya tidak sempurna? Fisiknya nggak sempurna. Kalau kita memandang persekutuan kita adalah secara fisik, ya kita bilang apa? Oh, nggak sempurna lagi dia. Salah itu. Iya kan? Kita memandang persekutuan kita di dalam tubuh Kristus secara sempurna. Amin. Karena kita sudah disempurnakan oleh Yesus dengan darahnya. Dan itu harus menjadi pandangan kita kepada sesama kita. Amin. Iya. Nah, oleh karena itulah maka dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita jadi kudus, ya.
Roh Kudus ayat 22 termeterai Roh Kudus, dan akhirnya persekutuan kita itu ayat 22 dikatakan situ apa? Sesuatu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya, Yesus diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jadi kita udah punya kepala atau belum? Sudah. Sudah. Kita ini bukan apa tuh? Bukan pocong yang gentayangan, yang tidak ada kepala. Amin. Iya, kita punya kepala, punya pemandu. Kan segala sesuatu pusatnya di mana? Di kepala. Iya, berpikirnya juga di situ. Sumber daripada pemahamannya juga di situ, dari Kristus sebagai kepala. Ya kan? Ya, segala pemikiran juga ada di situ datangnya. Untuk persekutuan itu bisa ditopang. Ya. Nah, kalau Kristus adalah kepala, berarti kita apa? Tubuh. Anggota tubuhnya. Amin. Ya, itu yang disebutkan. Ya, itu yang disebutkan ada mata, ada tangan, ada kaki. Ya, benar? Nah, nanti akan kita lihat itu. Ayat 23 dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kenapa kita menghargai persekutuan? Karena itu tubuh Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu, itu yang sangat luar biasa. Iya kan? Kalau saya menghadirkan saya di dalam persekutuan ini, berarti tubuh Kristus jadi lengkap. Betul kan? Iya. Contoh nih, saya datang ke sini, tapi kaki saya ketinggalan di rumah. Gimana? Satu. Pulang lagi. Bapak Ibu akan bilang, wih, Kok nggak bawa kaki, Pak? Bukan, kita kabur lah. paham nggak? Nah itu pentingnya persekutuan yang benar. Amin. Kehadiran daripada semua anggotanya membuat itu menjadi sempurna. Jadi jangan berpikir, apalah saya cuma jemaat biasa doang. Emang ada jemaat luar biasa? Sama semua. Tubuh. Iya kan? Iya. Hadir aja kita di situ, itu udah menolong orang yang di samping kita. Benar ya? Ya itu. Itu. Persekutuan yang benar seperti itu karakternya. Ya. Jadi persekutuan kita ini dibangun di atas kebenaran itu. Ya kan? Nah, jadi Kristus adalah apa? Kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Siapa lebih hebat di antara kita? Dari antara di tubuh kita ini semua, mana yang lebih penting? Sama semuanya. Ya, kepala yang pertama, betul sekali. Ya, kepala yang pertama. Yesus adalah yang Ada belain. dan ingat, kepala hanya berapa? Satu. Ya, kita kan ini hanya satu kepala. Kepala kita hanya Kristus. Ya kan? Dia yang kita dengarkan, dia yang mengarahkan kita, dia yang berfirman, dan dia yang menentukan kemana arah kita. Bukan kepentingan kita pribadi. Amin. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi posisi kita adalah tubuh Kristus, tubuh rohani. Memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bagaimana di hatimu? Terlihat atau tidak? Makanya ada firman Tuhan menerangi. Supaya penglihatan itu, ya, pemandangan itu semakin ditajamkan. Amin. Bapak Ibu, kita makin melihat satu dengan yang lain itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Dan sama semua pentingnya, nggak ada yang nggak penting. Ya, jari saya paling kecil ini juga sangat penting, jadi saya jaga juga. Iya kan? Ya, karena itu anggota tubuh yang utuh ditebus oleh darah Kristus. Oke. Nah, sekarang kita lihat dan selanjutnya di Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Ayat 2, 21 dan 22. Langsung saja dibacakan. Di dalam dia tubuh seluruh bangunan Ya, di dalam siapa?
Iya. Di dalam Yesus. Kita bukan di luar Yesus. Nggak bakalan tumbuh di luar Yesus. Percaya. Ya. Kalau tumbuh itu tumbuhan liar namanya. Ya kan? Nah, kita tanaman yang sudah ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam kasih Kristus. Di dalam Dia tumbuh, ya terus Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. nah, kudus kan? Ya, ya, Di dalam baik Allah yang kudus. kudus, bukan berdosa kan? Tidak, terus Di dalam Dia juga kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. ya di dalam Roh. Tadi di dalam Yesus, sekarang di dalam Roh. Sudah? Nah mungkinlah ada orang Kristen yang numpang lewat belajar Alkitab tahu seperti itu kebenarannya. Nggak mungkin. Dijamin. Kenapa? Itu butuh kesetiaan untuk memahaminya. Amin. Sama juga di dalam kita sebagai anggota tubuh Kristus butuh kesetiaan untuk memahami satu dengan yang lain. Amin. Belum selesai ngomong, udah tahu saya. Dengarin dulu. Tahu dari mana ya kan? Dengarin dulu. Kan begitu kan? Benar nggak? Iya. Kamu aja belum ngomong saya udah tahu. Buset dah. Tuhan bukan. Iya kan? Itu yang gue dengerin dulu maksudnya apa kan gitu. Makanya dilatih jadi sabar kan, sabar gitu. Saya juga lagi latih sabar juga. Sama ya kan, karena saya juga nggak mau kehilangan momen dengan ini semua kebenaran ini. Karena saya anggota tubuh Kristus juga, ya kan. Nah tadi kan disuruh apa, berlomba kan, perlombaan iman yang benar. Nah oke, 21 22 udah selesai. Nah, sekarang kita lihat 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. 12, 13. Ya, mari. Sudah semua? Jadi diusahakan dilihat smartphone-nya atau Alkitabnya supaya bisa melihat sendiri ya, membaca sendiri. Oke, ya, silakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Ya, betul. Tubuh itu satu kan? Ya kita satu ini, tubuh Kristus. Nggak ada yang lain-lain di sini, ya kan? Jangan lihat saya dari suku mana. Bukan itu yang dipersekutukan Tuhan antara kita, amin. Jangan lihat tingkat sosial saya, ya kan? Gitu. Ya. Sama seperti tubuh itu satu, tapi anggota-anggotanya memang banyak. Amin. Iya, ini akan tambah banyak lagi nih, lihat aja nanti. Amin. Amin. Kita bikin gereja. Paham nggak? Ya itu karena dibilang apa, anggota-anggotanya banyak, berarti terus bertambah. Amin. Ah, itu karena kita pekerja-pekerjanya Tuhan pasti membawa hasil kan? Iya. Dan Tuhan yang membuat berhasil, bukan saya, bukan saudara juga yang membuatnya. Tuhan Yesus. Kita cuma mengikuti apa yang Dia mau. Nah, terus lagi? Dan segala anggota itu banyak merupakan satu tubuh. Iya. Yang pula Kristus. Iya. Jadi bukan terpisah-pisah kita. Enggak. Kita satu tubuh, melekat pada satu organisme namanya tubuh Kristus secara rohani, dan itu akan selalu diteguhkan oleh firman Tuhan yang memberi kita pengertian yang benar. Amin. Ya, ayatnya yang ke-13. Sebab di dalam satu roh kita semua, amin. Baik Orang Yahudi. ya, baik orang Sumatera, orang Jawa, orang mana saja, orang Papua, apalagi telah dibaptis menjadi satu apa? Satu tubuh. Menjadi satu tubuh, bukan menjadi satu kolam. Amin. Iya. Iya, satu tubuh.
Dan kita semua diberi minum oleh dari satu roh. Sumbernya pasti bersih. Amin. Nggak mungkin lah kalau satu roh ada yang diberikan sesuatu yang kurang baik, ya, kepada Santo, kepada saya yang lebih baik, enggak lah. Ya kan? Sama itu diberikan. Ya kan? Amin. Respon kita saja yang membedakannya. Respon dari tiap-tiap orang yang membedakannya. Makanya perlu kesatuan. Biar semua merasakannya. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kita dibaptis menjadi apa tadi? Satu tubuh. Ya. Satu tubuh, bukan banyak tubuh. Yaitu tubuh Kristus. Amen. Jadi yang kita hargai di dalam persekutuan itu apa? Siapa? Oh, saya harus dihargai saya, ya kan? Saya sudah, Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah berbicara kepada saya. Iya. Ya kan? Tidak bisa begitu. Karena apa? Semua anggota itu adalah sama. Amin. Iya. Yang harus kita hargai di sini adalah siapa? Kepala. Amin. Kalau kita selalu menghargai kepala, pasti pemahaman kita akan sama. Langkah kita juga gerak langkah kita juga akan sama. Ya. Dan jadi yang kita hargai di dalam persekutuan itu adalah Kristus sebagai kepala. Kita melakukan apapun di situ, memuji Tuhan juga di situ. Amin. Bukan supaya orang bilang, supaya nanti dipuji-puji kita. Enggak, udah nyanyi aja dari hatimu. Amin. Karena kau tahu Yesus baik, dia nyanyi dari hatimu. Itu untuk Tuhan. Dan karena itu untuk Tuhan, otomatis juga untuk anggota tubuhnya merasakan. Amin. Ya, itu yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita diberi satu minum oleh satu roh. Minum air kehidupan. Apa itu? Firman Tuhan. Amin. Ya, kita diberi makan dan minum oleh satu roh. Roh Kudus yang mendistribusikan itu kepada kita semua. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan itu sangat luar biasa. Makanya saya bilang tadi, saya apresiasi kehadiran kita semuanya. Semoga akan lebih lagi dari sini ke depan. Amin. Kita harus yakin seperti itu. Karena Tuhan baik dan Dia akan melakukan kehendaknya di tengah-tengah persekutuan kita yang akan lebih baik lagi, melampaui daripada akal pikiran kita. Terakhir di ayatnya yang ke-27. Ya, 2 bagian saja dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ada tanya jawab. Ya, ayat 27. Kita baca sama-sama. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Semua, tidak ada hanya hamba Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Jemaat masih di pinggir-pinggir, di halaman. Nggak ada itu, ya kan? Kalau pendeta udah di ruang Maha Kudus, terus jemaatnya di mana? Di halaman. Wow. Itu dari mana? Persekutuan dari mana? Konsep apa itu? Ya. Semua kamu adalah tubuh Kristus dan masing-masing kamu adalah anggotanya. Amin. Anggotanya terhubung, terikat dengan satu dengan yang lain. Ada darah Kristus yang mengalir di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus, yaitu kita. Amin. Darahnya itu yang menyucikan hidup kita. Darah Kristus itu yang mempersatukan kita dan yang menjaga kita dari si jahat. Ya. Nah, 2 pilar kira-kira udah kuat belum? Belum ya? Timpang Iya. Oke. Nah, tapi dengan melihat gambaran ini sudah ada belum gambarannya kira-kira? Puji Tuhan, ada. Oh iya, puji Tuhan. Oh iya ya. Ada. Iya. Oh ternyata persekutuan itu begitu ya. Oh iya. Kan gitu kan? Nah, jadi senanglah terlibat di dalam persekutuan itu. Karena apa? Kalau tidak tahu dasarnya, tahu pilarnya, tahu juga tujuannya.
Amin. Amin. Iya, tidak ada yang ikut-ikutan. Semua benar-benar kita ditebus oleh darah Kristus dan ditempatkan di sebuah tempat yang kondusif, ya kan, untuk bisa mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa, ya. Oke, jadi saya akan tutup dulu dalam doa. Nanti kalau ada tanya-tanya 1-2, kita tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami malam hari ini telah mendapatkan satu langkah maju lagi di dalam persekutuan kami di tempat ini ya Tuhan. Bahwa kami adalah persekutuan yang kudus, yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan selamanya akan tetap kudus di hadapan Tuhan. Engkaulah yang menjaga itu dan yang akan memeliharanya sampai kami berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Hidup kami adalah hidup yang sangat dijamin oleh berkat Tuhan, karena bukan usaha kami, tapi adalah anugerah Tuhan yang sampai kepada kami. Kami percaya kepada firman-Mu, Engkau memberkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Di tempat ini, Tuhan Yesus tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya memperoleh berkat yang besar dari Tuhan, dan kami diajar untuk mengucap syukur senantiasa. Bapa di surga, kami doakan terus ya Tuhan, keluarga besar ini Tuhan Yesus, Engkau pakai ya Tuhan, menjadi alat-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Mereka rindu ya Tuhan, supaya banyak orang juga terberkati. Dan tidak ada yang mustahil bagimu, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, kepala yang akan memimpin hidup keluarga besar ini kepada seluruh kehendak-Mu yang mulia. Dan mereka semua diteguhkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Segala berkat rezeki Tuhan limpahkan di tengah-tengah keluarga ini. Anak-anak kami semua di sini juga anak-anak yang berhasil masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Bapa dalam surga, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Oke, saya kembalikan kepada hambanya.